Perkenalkan, nama saya Serginus Sunino, NIM 20.04060024, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, saya akan membahas tentang ikatan logam, hidrogen, dan gaya antar molekul. Yang pertama, ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang mungkin terbentuk antar atom logam yang sejenis. Gaya tarikan inti atom-atom logam dengan lautan elektron yang mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Sifat-sifat logam. Sifat-sifat logam merupakan penghantar panas dan listrik yang baik, namun mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi, dan logam dapat ditempa dan dibongkakkan dan ditarik. Umumnya, sifat-sifat logam berupa padatan pada suhu ruang, mempunyai permukaan yang mengkilap. Ciri ikatan logam. Ciri ikatan logam yang pertama adalah atom-atom logam bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Ciri atom yang kedua adalah atom logam memiliki sedikit elektron valensi sehingga mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Ciri yang ketiga, maka dari itu kulit terluar atom logam relatif longgar atau terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom lain. Ciri yang keempat, mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami suatu delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom lain. Ciri yang kelima, elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Proses pembentukan ikatan logam. Proses yang pertama, pada ikatan logam terjadi proses saling meminjamkan elektron. Hanya saja jumlah atom yang bersama saling meminjamkan elektron valensinya atau elektron yang berada pada kulit terluar. Ini tidak hanya antara dua melainkan beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk dipakai bersama. Dengan demikian akan ada ikatan tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan. Proses yang kedua adalah jarak antar atom ini akan tetap sama. Maksudnya, bila atom yang bergerak jauh, maka gaya tarik-menarik akan menariknya kembali ke posisi semula, dan jika bergerak terlalu mendekat, maka akan timbul gaya tolak-menolak karena inti-inti atom berjarak terlalu dekat, padahal muatan listriknya sama, sehingga kedudukan atom relatif terhadap atom lain akan tetap. Proses yang ketiga, pada ikatan logam, inti-inti atom berjarak tertentu dan terletak beraturan, sedangkan elektron saling dipinjamkan seolah-olah membentuk kabut elektron. Dalam logam, orbital atom terluar yang terisi elektron menyatu menjadi suatu sistem terdelokalisasi yang merupakan dasar pembentukan ikatan logam. Delokalisasi adalah salah satu keadaan di mana elektron valensi tidak tetap pada posisi satu atom,
tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom lainnya. Proses yang keempat, atom bisa berikatan sambung menyambung ke segala arah sehingga menjadi molekul yang besar sekali. Satu atom akan berikan dengan beberapa atom lain sekitarnya. Akibatnya atom tersebut terikat kuat dan menjadi logam berwujud padat, kecuali Hg dan umumnya keras. B. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan tambahan berupa daya tarik listrik antar atom hidrogen dengan unsur yang sangat elektronegatif, sedangkan unsur tersebut sedang berikatan kovalen dengan atom lainnya. Contohnya seperti H2O, NH3, HF, dan lain-lain. Hidrogen adalah unsur yang terdapat di dalam kelimpahan terbesar, tetapi hanya sedikit ketinggalan di bumi. Dari analisis spektrum sinar yang dipancarkan oleh bintang, dapat disimpulkan bahwa bintang unsur utamanya terdiri dari H, dan di lain pihak H mempunyai kedudukan yang unik dalam sistem periodik unsur-unsur sehingga menyebabkan kelebihan-kelebihan serta kelemahan-kelemahan pada unsur H. Ikatan hidrogen dan sifat fisis. Sifat fisis seperti titik lebur dan titik didih sangat dipengaruhi oleh gaya interaksi antar molekul. Adanya ikatan hidrogen sebagai gaya interaksi antar molekul yang paling kuat memberikan pengaruh yang signifikan pada titik didih beberapa senyawa hidrida biner dari unsur-unsur golongan 4A hingga 7B. Ikatan hidrogen pada air adalah pada air satu molekul air dapat memberikan hidrogen dengan 4 molekul air di sekitarnya dalam susunan tetrahedral seperti terlihat pada gambar di bawah. Pada es molekul-molekul air berkaitan dengan hidrogen dalam struktur susunan yang kaku namun lebih terbuka. Struktur yang lebih terbuka atau berongga pada es seperti terlihat pada gambar B mengakibatkan es memiliki densitas atau massa jenis yang lebih kecil. Ketika es melebur, sebagian ikatan hidrogen putus. Hal ini menyebabkan molekul-molekul air dan dapat tersusun lebih rapat sehingga densitasnya meningkatkan seperti terlihat pada gambar C. Dengan kata lain, jumlah molekul H2O per satuan volume dalam wujud cair lebih banyak dibanding dalam wujud padat. Ikatan hidrogen pada makhluk hidup. Reaksi-reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup terlibat senyawa dengan struktur kompleks seperti protein dan DNA, di mana dalam reaksi-reaksi tersebut ikatan-ikatan tertentu harus dapat dengan mudah diputuskan dan dibentuk kembali. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang energinya pas dalam memungkinkan hal tersebut. Energi ikatan hidrogen paling besar di antara gaya-gaya interaksi antar molekul lainnya dan energinya relatif jauh lebih kecil dibanding ikatan kimia
intramolekul seperti ikatan kovalen dan ikatan ionik. C. Gaya antarmolekul. Gaya tarik antarmolekul yaitu gaya yang menyebabkan antarmolekul menjadi terikat dalam satu kelompok melalui gaya elektrostatis. Gaya antarmolekul mempengaruhi yang pertama kepolaran masing-masing molekul dan yang kedua sifat fisik senyawa atau titik didih dan titik beku, kelarutan dan tekanan uap dan lain-lain. Jenis-jenis gaya antarmolekul. 1. Gaya dispersi atau gaya Landen. Disebut juga gaya tarik-menarik, dipol sesaat atau dipol terimbas, terjadi pada senyawa kovalen nonpolar. Gaya tarik dipol-dipol atau gaya Landen sangat lemah. 2. Gaya tarik-menarik dipol-dipol terjadi pada senyawa kovalen polar, dan gaya tarik antarmolekul lebih kuat dari gaya Landen. Sekian.